Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, sejahtera, dan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Sebelumnya, Rojali memang banyak bicara tentang hal-hal yang suram, tapi itu adalah sebuah ungkapan ya, apa yang ingin Rojali sampaikan, yang Rojali rasakan sebagai orang biasa. Bukan artis, bukan selebritis, bahkan bukan motivator atau orang yang punya ilmu pengetahuan sangat tinggi. Kali ini Rojali kembali ingin berbicara tentang karyawannya. Mungkin lebih banyak tentang selamat tinggal, ritual ngantor yang seperti zaman sebelum pandemi. Dalam tahun ketiga COVID, di mana muncullah varian-varian baru yang apapun namanya gue sampai males mikirin. Tapi varian itu berubah-ubah dan berkembang. Artinya di sini harapan para karyawan untuk kembali berangkat kantor, ngantor ke tempat kerja seperti dahulu, bertemu dengan teman-teman. Bisa jadi itu hanya sebuah fantasi belaka. Kenapa fantasi? Karena di tahun yang ketiga ini, di masa kalaupun namanya adalah sebuah nama periode pemulihan atau recovery, ini zaman yang sangat sulit. Cukup panjang, lebih dari 2 tahun. Perusahaan sudah melakukan efisiensi baik PHK maupun dirumahkan maupun pengurangan jam kerja. Dan yang jelas adalah pemotongan upah yang sangat drastis. Justru di saat sulit dan harga-harga serta tagihan gak ada yang turun. Cuman upah atau gaji yang potongannya drastis banget. Ini merupakan satu langkah yang sebetulnya bukan langkah biadab ya. Tapi sebuah kondisi di mana perusahaan juga kesulitan keuangan, juga mengalami kesulitan operasional, sehingga walaupun perusahaan juga masih ingin dan berharap untuk kembali lagi berkumpul seperti biasa dulu sebelum pandemi, bekerja bersama-sama, sulit untuk diwujudkan. Kesulitan ini dikarenakan satu hal yang namanya ketidakpastian. Tidak ada yang tahu pasti kapan COVID ini akan selesai. Tidak ada yang tahu kapan manusia dapat hidup damai dengan COVID itu, seperti manusia dengan influenza dan sebagainya, seperti harapan-harapan yang sudah cukup lama dikemukakan oleh berbagai pihak. Ketidakpastian ini mengakibatkan rancangan dan penetapan tanggal masuk kembali seperti dahulu selalu gagal untuk dilaksanakan. Karena ketidakpastian ini terus bergulir, ditambah dengan varian-varian baru COVID yang entah namanya pun apa. Oleh karena itu, dalam hal ketidakpastian pekerja dan karyawan, maka
proses adaptasi sudah dilakukan dengan adanya WFH dan WFO sebagian. Menciptakan satu suasana di mana bekerja tidak harus di satu kantor, tapi bisa dilakukan dari manapun. Bahkan banyak yang mencetuskan bahwa ini mulai memasuki zaman metaverse. Facebook sudah mengubah menjadi Meta dan mengharapkan menjadi sebuah sarana tempat untuk berkumpul dan beraktivasi secara virtual. Diikuti oleh Microsoft tentunya. Dan pastinya oleh semua perusahaan-perusahaan raksasa yang sekarang tengah berebut tentang metaverse itu. Kalau tadinya pandemi menciptakan sebuah pola baru kehidupan, salah satu bentuknya adalah metaverse tadi, di mana orang tidak lagi harus berkumpul di satu tempat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sehingga bisa jadi bekerja kembali seperti sedia kala sebelum pandemi adalah sebuah fantasi. Sebab kebiasaan akan menjadi template untuk perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali. Tadi sore sempat juga melihat siaran dari seorang cendekiawan. Dan juga ada seorang wartawan juga. Orang cendekiawan ini adalah Profesor Rinald Kasali. Yang di situ dia menyampaikan tentang timbulnya yang namanya useless generation. Generasi yang gak berguna. Nah, kalau dihubungkan dengan karyawan yang sudah mungkin tidak akan lagi bekerja secara normal seperti sebelum pandemi dengan upah normal seperti sebelum pandemi, itu akan menjadi sebuah fantasi dan sebuah memori. Maka ternyata dalam laju perubahan dunia, baik dalam budaya, sosial, ekonomi pasti jelas dengan adanya uang digital, Bitcoin, kripto, dan lain-lain. Toko juga toko online dan lain-lain. Yang salah satu penggeraknya namanya adalah Artificial Intelligence atau AI. Di mana kecerdasan non-organik ini ternyata lambat laun berhasil mengungguli algoritma organik manusia. Dulu yang dibanggakan adalah ketika seorang bayi yang masih sangat mungil dengan cepat bisa mengenali wajah seseorang, sementara komputer belum mampu untuk mengenali wajah seseorang. Tetapi ternyata beberapa tahun kemudian dengan sangat cepat, ternyata komputasi atau komputer dengan algoritmanya berhasil mengenali wajah seseorang dengan jauh lebih cepat daripada pengenalan si bayi ini. Demikian juga dalam kedokteran. Kedokteran yang bersifat analisis ternyata bisa perlahan-lahan bergerak dilakukan oleh artificial intelligence ini. Operasional toko Amazon misalnya, di gudangnya penyortiran dan lain-lain, itu sudah mulai menggunakan artificial intelligence. Dan juga nanti untuk logistik, tentu semua sedang mengembangkan kendaraan tanpa supir. Ini adalah ancaman, di mana dalam perubahan tersebut akan mengakibatkan useless generation atau generasi yang tidak digunakan lagi. Jadi apa yang Rojali sampaikan pada saat ini adalah karyawan
Yuk kita siap-siap, persiapkan segera, berhenti bermimpi untuk kembali lagi bekerja seperti pra-pandemi dulu. Zaman sudah berubah. Apabila kelas karyawan menjadi salah satu korban, Rojali yakin bahwa setiap pengorbanan akan menumbuhkan sebuah generasi baru, pola hidup baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sampai saat ini, mudah-mudahan teman-teman karyawan seperti Rojali tidak lagi bermimpi dan berharap mendapatkan upah penuh seperti pra-pandemi. Dengan demikian, tidak ada salahnya mulai mencoba profesi-profesi untuk mencari penghasilan baru yang dapat mensupport kehidupan kita. Karena hidup memang pemberian dari Tuhan, tapi bertahan hidup tidak hanya mengandalkan rahmat dari Tuhan, tapi juga mempergunakan rahmat itu dalam bentuk aktualisasi. Sampai di sini dulu. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Mohon masukan berupa komen di bawah ini, like, dan tentu saja subscribe. Karena Rojali hanyalah YouTuber baru yang ingin berkembang dalam dunia yang jauh cepat berubah ini. Sampai di sini dulu. Salam Rojali.